Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Karena tidak ada data yang valid yang Bapak tunjukkan. Bagaimana orang mau datang kepada Tuhan Yesus? Bagaimana orang mau percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah Juru Selamat manusia, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah penguasa surga dan bumi? Kok Tuhan Allah bisa sekolah? Tolonglah Bapak berikan data yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari Pendeta Esra Soru. Ada seorang pastor di sini, kemudian ada dari Mikana channel Kristen. Jadi di mana di sini pendeta dan pastor ini mengatakan bahwa Tuhan mereka itu sekolah SD, SMP, dan kuliah. Dan seorang pastor juga mengatakan bahwa mereka telah menemukan raport Yesus di Nazaret, di mana nilai Yesus itu sangat rendah. Dengan tanpa disadari mereka sendiri yang mengucilkan Tuhannya, mereka sendiri yang menghinakan Tuhannya, mereka sendiri yang mengecilkan Tuhannya, bukan orang Islam. Tapi selama ini dituduh orang Islam yang mengecilkan Tuhannya. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yesus. Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi akan kita jelaskan juga rumusnya orang murtad, rumusnya orang mualaf. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan silahkan bagikan videonya. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kita kasih paham Pak Pendeta Esra Soru ini supaya tidak gagal paham, karena dia mengatakan orang mualaf itu adalah orang yang bodoh, tidak menggunakan isi kepalanya. Jadi rumusnya orang mualaf itu menggunakan isi kepalanya. Dia menjelajahi Al-Quran. Ini masuk di akal enggak? Kemudian kalau kita perhatikan dari rumusnya orang murtad itu bukan menggunakan kepalanya, tapi menggunakan rumus satu jengkal. Cocok di perut, cocok di bawah perut, maka mereka itu pindah ke agama Kristen. Kalau kita mendengarkan dari kesaksian mereka, di mana mereka mengatakan kalau mereka ini bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Selalu itu yang menjadi kesaksian mereka. Ada nggak orang murtad itu pindah karena agamanya? Pindah karena Alkitabnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena banyak sekali ayat-ayat Alkitab itu yang bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Jadi wajar mereka mengatakan Tuhannya itu sekolah dan nilai Tuhannya itu 6 dan 5. Kita lanjut. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh menjumlahkan 2 tambah 5, jawabannya 12. Karena 12 40 sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena berhasil membuat formula, mengubah air menjadi anggur. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari pendeta dan pastor ini, justru mereka yang mengecilkan Tuhannya, justru mereka yang menghina Tuhannya, justru mereka yang mengucilkan Tuhannya. Bukan orang Islam yang mengucilkan Tuhan mereka, bukan kita menghina agama Kristen, tapi mereka sendiri yang telah menghina Tuhan dan agamanya. Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka itu sekolah SD, SMP, SMA. Dan di sini yang paling anehnya lagi, di mana pastor ini mengatakan bahwa mereka telah menemukan raport Yesus di Nazaret, di mana nilai Yesus itu sangat rendah. Nilainya hanya 5, 4, 9. 9 itu karena berhasil mengubah air menjadi anggur. Tapi ketika disuruh praktik olahraga, ketika berenang, dia ini malah berjalan di atas air. Kalau murid seperti ini di sekolah kan artinya pembangkang. Murid yang tak tahu diri, murid yang tidak mendengarkan. Berarti dengan tanpa mereka sadari, mereka sendiri yang mengucilkan Tuhannya. Tuhan kok sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah? Bagaimana mungkin Tuhan belajar sama manusia?
Mungkin nggak Tuhan belajar sama manusia? Tapi kalau kita tanggapi hal semacam ini, mereka mengatakan kita menghina Yesus. Orang Islam itu tidak pernah menghina Yesus. Justru orang Islam itu sangat memuliakan Yesus. Tapi orang Kristen sendiri yang mengecilkan Yesus, yang menghina Yesus. Apalagi mereka mengatakan setelah Yesus ini disalib maka dosa mereka itu merasa tertebus. Kepada siapakah Yesus itu menebus dosa manusia kalau Yesus itu adalah Tuhan? Kepada siapakah Yesus itu menyerahkan nyawanya kalau dia Tuhan? Jadi kalau kita mendengarkan juga penjelasan dari Pendeta Esra Soru, Yesus itu hanya dikambing hitamkan. Saya ada penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan dari Mikana channel Kristen ini bagaimana tanggapannya tentang Yesus sekolah. Oke, baik teman-teman, kalian sudah menonton potongan video dari Bapak Esra Soru, di mana di situ beliau mengatakan menurut pendapatnya bahwa Yesus itu pernah sekolah SD, SMP, dan SMA sekolah Yahudi. Oke, baik Bapak, itu kan pendapat Bapak, menurut pendapat Bapak sendiri. Ya, tetapi alangkah baiknya Bapak di sini saya memberi tanggapan Bapak, sertakan juga data-data yang valid, biar nanti para netizen di luar sana tidak mengatakan Bapak asumsi, karena tidak ada data yang valid yang Bapak tunjukkan. Bagaimana orang mau datang kepada Tuhan Yesus? Bagaimana orang mau percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah Juru Selamat manusia, Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah Penguasa surga dan bumi? Kok Tuhan Allah bisa sekolah? Tolonglah Bapak berikan data yang valid. Jadi dari penjelasan Mikana ini, kalau Tuhan itu sekolah, bisa-bisa agama Kristen ini semakin sepi. Orang tidak mau masuk agama Kristen, justru orang keluar dari agama Kristen. Kenapa? Loh, Tuhan kok sekolah? Tuhan kok belajar sama manusia? Ini kan nggak mungkin, ini kan nggak benar. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Memang benar, Yesus itu bukan Tuhan. Karena secara tertulis di dalam ayat Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Banyak sekali kata utusan di dalam Alkitab ini. Kemudian yang menjadi pegangan mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kamu Tuhan dan Guru. Kata itu tepat sekali. Akulah Tuhan dan Gurumu. Coba lihat di Bible di tahun 1969 atau 60-an. Itu bukan kata Tuhan, tapi kata Tuan. Kemudian di 1920 ini bukan kata Tuhan lagi. Ini jauh sekali dari Tuhan. Tapi mereka ubah ini menjadi Tuhan, kemudian mereka ubah dari Tuhan ini menjadi Tuhan. Dan di Eropa ini pernah terjadi demo besar-besaran karena pengubahan dari kata-kata ini. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Jadi mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia tergantungnya saya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tidak pernah dikatakan Yesus seperti itu. Tergantungnya saya di kayu salib untuk menghilangkan kutukan dan hukum Taurat. Ini kan akal-akalan Paulus semua. Silahkan cek Bible dari tahun 1800-an sampai sekarang ini. Berapa banyak perubahan kata-kata yang sangat besar-besaran di situ. Bahkan terjadi dari Lembaga Alkitab Indonesia di tahun 2023. Terjadi perubahan besar-besaran. Silahkan dicek. Benar nggak apa yang saya katakan? Jadi mungkin cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.